Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lukman Tribimantoro dengan NIM 180833148 akan menjelaskan hasil penelitian saya yaitu alur produksi dan manufaktur mie ayam di Mie Barokah Tanjung Selor. Nah, untuk yang pertama-tama akan saya jelaskan latar belakang dari tempat manufaktur tersebut, yakni dimulai dari menjual mie ayam secara gerobakan atau keliling dari tahun 2003, begitulah awal mula berdirinya rumah produksi mie Barokah di Tanjung Selor. Seiring perkembangan zaman, mulailah mereka berhenti berjualan keliling dan memproduksi mie kering dan mie ayam sebagai produk jualan utama mereka. Saat ini mereka memiliki kurang lebih 8 orang karyawan di lokasi dan 4 lainnya sebagai transporter atau kurir produk ke lokasi pembeli. Nah, yang akan saya jelaskan yang berikutnya yaitu proses produksi. Nah, proses produksinya dimulai dari penggilingan bahan baku di mesin giling. Di sini, tepung digiling di setiap satu kali giling memakai 2 karung tepung yang setiap karungnya berisi 25 kilo tepung. Lalu dicampur dengan air dan bumbu rahasia. Kemudian mesin akan mencampur dan mengaduk adonan hingga menjadi kalis dan berbentuk gumpalan. Kapasitas mesin ini ialah 50 kilogram. Berikut adalah gambar mesin pengadonnya. Ini gambarnya dari samping. Proses kedua yaitu memipihkan adonan di mesin pipih. Di mesin ini adonan yang tadi berbentuk gumpalan akan dipipihkan sehingga mudah dipotong nantinya. Nah, berikut adalah gambarnya, mesin pipihnya seperti ini. Dari tadi dipipihkan, ini modelnya. Lalu, pemotongan mie di mesin pemotong adonan. Nah, setelah dibentuk pipih, maka akan dipotong menjadi panjang-panjang seperti tali atau benang. Nah, ini hasil potongannya. Lalu, adonan tadi yang sudah berbentuk mie panjang-panjang akan dimasak di oven hingga matang selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini gambarnya ovennya. Lalu masuk tahap berikutnya yaitu pencetakan atau pembentukan mie dengan ukuran saji atau ukuran siap makan, istilahnya seperti itu. Mie dicetak dan dari bentuk gumpalan dicetak dengan bentuk gumpalan kotak-kotak sesuai dengan ukuran siap saji. Nah, ini adalah gambaran proses produksinya. Masih memakai tenaga manusia, dan ini gambar mie yang sudah dibentuk dan siap dikeringkan. Lalu proses berikutnya pengeringan. Di tahap ini mie yang sudah dicetak dikeringkan lagi di oven sekitar 8 jam hingga kering. Nah, ini gambaran ovennya dan ini gambaran mie yang sudah dikeringkan dan siap dikemas. Lalu masuk proses berikutnya yaitu pengemasan. Produk dikemas secara manual oleh karyawan ke dalam wadah bungkus plastik. Adapun jenis-jenis kemasan yang dihasilkan ada 3, yaitu mie ayam kemasan isi 10 bungkus, yang per bungkusnya isi 300 gram. Nah, ini kemasannya. Lalu yang kedua, mie ayam kemasan isi total 5 kilo, ini sebesar ini. Lalu kemasan yang ketiga per kilonya. Ini kemasannya isi 1 kilo. Oke. Setelah itu, setelah setelah itu saya akan menjelaskan use case dari usaha yang ada di manufaktur mie Barokah. Nah, begini, pembeli dapat melakukan transaksi penjualan dengan pembuat. Transaksi penjualannya pun ada secara tunai dan ada pemesanan. Dan pembuat pun membuat produknya dan mengantar produknya tersebut ke pembeli. Lalu, permasalahan dan kelemahan yang ada di produksi di tempat manufaktur mie Barokah. Nah, menurut analisis saya, secara kelebihannya, mesin-mesin di sana itu sudah memadai sehingga memudahkan proses manufaktur yang ada. Yang kedua, karena produksi masih rumahan, kualitas pun masih mudah untuk dijaga. Nah, karena tempatnya masih bukan yang besar sekali, jadi manajemen masih dapat gampang mengawasinya, keseluruhan prosesnya. Adapun kekurangan yang saya lihat di sana, dikarenakan belum penuh
belum penuh pengerjaannya oleh mesin dan masih setengahnya oleh tangan manusia secara langsung, hal ini dapat berhubungan langsung dengan kekurangan berikutnya, yang di mana kekurangan berikutnya itu secara kebersihan badan, terutama tangan. Di sini menggunakan metode cuci tangan dengan sabun dan air lalu dikeringkan menggunakan mesin pengering. Tetapi secara realita di lapangan, saya tuh tidak melihat karyawan menggunakan tidak semua menggunakan sarung tangan, hanya beberapa saja. Nah, maka dari itu saya khawatir kehigienisannya pun tidak menjadi maksimal. Nah, adapun secara kebersihan lingkungan, di sana tuh tidak seperti yang bersih 10/10. Di sana tuh masih bersih setidaknya 8/10. Setidaknya untuk mesin-mesin yang dipakai tidaklah kotor, tetapi lingkungan sekitar mesinnya masih kotor. Nah, secara teoritis harusnya kuman dapat berpindah tempat melalui partikel di udara. Maka daripada itu harusnya mereka lebih menjaga kebersihan lingkungan tempat manufaktur terjadi. Nah, lalu saya akan menjelaskan flowchart alur produksinya. Flowchart alur produksi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia dimulai dari awal produksi, lalu menyiapkan bahan-bahan baku, memasukkan bahan baku ke mesin penggiling, menggiling adonan mie di mesin penggiling, lalu memipihkan adonan mie menjadi tipis di mesin pemipih, lalu memotong adonan tipis yang panjang seperti benang di mesin pemotong. Lalu setelah bentuk mie-nya panjang, mie-nya akan di oven atau dimasak hingga matang. Lalu setelah matang, mie-nya itu akan dibentuk atau dibagi-bagi atau dipotong-potong dalam bentuk ukuran saji. Lalu itu setelah menjadi ukuran saji, maka mie akan dikeringkan lagi supaya lebih awet di mesin pengering oven. Setelah mie kering, mie akan dikemas ke dalam kemasan plastik. Lalu setelah mie dimasukkan ke dalam plastik, produksinya selesai. Untuk berikutnya, person in charge. Person in charge-nya yang saya temui ialah Bapak Ihsan selaku manajemen utama di lokasi penelitian saya. Meskipun beliau berposisi sebagai manajemen, beliau kadang-kadang membantu mengisi posisi karyawan yang kosong apabila mereka sedang tidak bertugas atau sedang berhalangan. Nah, ini foto beliau, ini foto saya, dan ini lokasi tempatnya yang tadi. Bisa dilihat masih banyak lah kurang bersih, kurang higienis lah, masih kehigienisannya itu masih 8/10 lah menurut saya. Nah, untuk analisis yang paling terakhir yaitu analisis proses. Kalau menurut saya ya, kesimpulannya, Mie Barokah itu merupakan salah satu tempat produksi manufaktur yang ada di Tanjung Selor dengan berbagai macam produk yang dihasilkan mulai dari mie kering, mie ayam, kulit pangsit pentol hingga bumbu bakso. Dengan produk utama atau favoritnya ialah mie ayam. Baik, dan ini awal mulanya mereka berdiri dari 2003, awalnya berjualan mie keliling, lalu buka usaha manufaktur mie ayam dan mie kering dan lain-lain. Dari yang awalnya sendiri hingga punya kurang lebih 12 karyawan. Adapun ada total 7 proses produksi yang dilewati dari awal hingga akhir sampai terbentuknya produk yang secara jadi. Adapun menurut narasumber, untuk pendapatan mie ayam itu sendiri kurang lebih 3 juta per rupiah per harinya dikarenakan kefavoritan atau ke tingkat pemasarannya yang sangat tinggi, tingkat pembeliannya yang sangat tinggi. Sedangkan untuk mie keringnya hanya dapat menghasilkan kurang lebih 5 juta rupiah per minggunya. Saran dari saya, mudahan
lebih ditingkatkan kembali kebersihan lingkungan sekitar tempat proses berjalannya manufaktur, terutama kebersihan karyawan dan kebersihan alat-alat yang dipakai untuk manufaktur. Sekian dari saya, Lukman Trimantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.